Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Hayati Jeva, NIM C1B020003. Di sini saya dari program studi manajemen kelas R003. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi manajemen keuangan, fungsi dan peranan manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Tona Aurora Lubis, SEMM. Selanjutnya yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun, perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Keuangan yaitu mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyeknya. Jadi, pengertian manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Selanjutnya, pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, George Robert Terry. Manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, Ricky W. Griffin. Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efisien dan efektif. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien di sini bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Yang ketiga, menurut Lawrence Apley, manajemen sebagai ahli dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan terbagi 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Misalnya dalam divisi marketing yang sedang melakukan perencanaan strategi pemasaran demi meningkatkan sales. Yang kedua, pengorganisasian organizing. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas yang telah dibagi. Yang ketiga, pengarahan atau aquating. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Yang keempat, evaluasi atau controlling. Evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Selanjutnya, peran manajemen keuangan. Yang pertama, peran mendapatkan dana atau raising of fund. Kegiatan operasional maupun kegiatan investasi, perusahaan pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tanpa ada dana, maka perusahaan tidak bisa beraktivitas. Peran manajemen keuangan di sini sangat dibutuhkan untuk menyiapkan segala kebutuhan pendanaan perusahaan. 2. Menggunakan dana atau allocation of fund. Peran manajemen yang lain adalah bagaimana manajemen menggunakan dana tersebut. Penggunaan dana perusahaan bisa berupa penggunaan untuk kegiatan operasional rutin perusahaan dan kegiatan investasi. Selanjutnya yang ketiga, arus kas perusahaan. Arus kas perusahaan adalah gambaran mengenai arus kas masuk, penerimaan kas, dan arus kas keluar, pengeluaran kas perusahaan. Manajemen keuangan harus bisa mengelola arus kas perusahaan secara efektif. Yang keempat, efisiensi pengeluaran. Peran manajemen keuangan salah satunya adalah memastikan pengeluaran dari kegiatan perusahaan bisa ditekankan serendah mungkin. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menekan pengeluaran tanpa harus mengganggu kinerja dari perusahaan itu sendiri.
Yang kelima, perencanaan pajak. Peran manajemen keuangan dalam perencanaan pajak perusahaan ini memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk melunasi estimasi pajak yang jatuh tempo. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan mencakup segala kebijakan manajemen yang berhubungan dengan cara memperoleh dana tersebut, dana perusahaan tersebut. Misalnya, kebijakan perusahaan untuk menerbitkan surat berharga seperti obligasi, serta kebijakan utang jangka panjang dan pendek. Dana tersebut bisa berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Yang kedua, keputusan investasi. Keputusan investasi meliputi segala yang berkaitan dengan kebijakan penanaman modal perusahaan seperti aktiva tetap atau fixed assets. Contohnya seperti gedung, tanah, dan mesin. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset. Keputusan pengelolaan aset meliputi kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset yang dimiliki secara efisien. Hal tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yang terakhir, tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan keuangan. Dua, menjaga arus cash flow. Yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, memaksimalkan manfaat keuangan perusahaan. Yang kelima, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Yang keenam, meningkatkan efisien. 7, memastikan kelangsungan hidup perusahaan. 8, mengurangi risiko operasional. Yang kesembilan, mengurangi biaya modal. Itulah yang dapat saya sampaikan dari fungsi dan peranan manajemen keuangan. Saya akhiri, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.